Perkenalkan, nama saya Nabil Rifki Aska dari kelas 10 PPLC 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 5 dan modul 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi modul 5 pemrograman terstruktur dan modul 6 pemrograman berorientasi objek atau yang disingkat dengan PBO. Kedua materi ini merupakan dasar yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena mengajarkan cara membuat program yang teratur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Modul 5. Pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah metode pemrograman yang menyusun program secara sistematis menggunakan urutan langkah yang jelas. Tujuannya agar program lebih mudah dibuat, dipahami, diuji, dan diperbaiki. A. Penggunaan tipe data. Tipe data adalah jenis data yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam program. Setiap data memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan tipe yang sesuai. Beberapa tipe data yang sering digunakan: integer, menyimpan bilangan bulat seperti 5, 20, atau 100. Float atau double, menyimpan bilangan desimal seperti 3, 14, atau 7,5. Char, menyimpan satu karakter seperti A atau B. String, menyimpan kumpulan karakter atau teks. Boolean, menyimpan nilai logika, yaitu benar, true, atau salah, false. Penggunaan tipe data yang tepat membutuhkan program yang lebih efisien dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. B. Struktur sekuensial. Struktur sekuensial adalah struktur program yang dijalankan secara berurutan dari perintah pertama hingga terakhir. Contohnya, memasukkan data, mengolah data, dan menampilkan hasil. Pada struktur ini tidak terdapat percabangan maupun perulangan. Semua instruksi dijalankan sesuai urutan yang telah ditentukan. Struktur sekuensial merupakan bentuk paling sederhana dalam pemrograman dan menjadi dasar dari semua program komputer. C. Struktur kontrol percabangan. Percabangan digunakan ketika program harus memilih salah satu tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh sederhananya adalah jika nilai siswa lebih atau sama dengan 75, maka siswa dinyatakan lulus. Jika kurang dari 75, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Jenis percabangan yang sering digunakan: if else, if, switch case. Dengan percabangan, program dapat mengambil keputusan secara otomatis sesuai kondisi yang diberikan. D. Struktur kontrol perulangan. Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Jenis perulangan yang umum digunakan adalah for, will, dan do will. Contohnya, ketika ingin menampilkan angka 1 sampai 100 dengan perulangan, program dapat melakukannya secara otomatis tanpa menulis 100 perintah. Keuntungan untuk perulangan: menghemat waktu penulisan program, membuat kode lebih singkat, dan mempermudah pemeliharaan program. E. Struktur data. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data dalam program agar mudah digunakan. Contoh struktur data: 1. Array, 2. List, 3. Stack, 4. Queue. Struktur data sangat penting karena hampir semua aplikasi membutuhkan pengelolaan data yang baik. Dengan struktur data yang tepat, program dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Modul 5 adalah
Pemrograman terstruktur menekankan penyusunan program secara sistematis menggunakan 1. Tipe data, 2. Struktur sekuensial, 3. Percabangan, 4. Perulangan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah struktur data. Konsep-konsep tersebut membantu programmer membuat program yang lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Modul kedua atau modul 6. Modul 6 pemrograman berorientasi objek atau yang disingkat dengan PBO. Pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah metode pemrograman yang berfokus pada objek sebagai komponen utama dalam program. PBO banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena mampu mengelola program yang besar dan kompleks dengan baik. A. Penerapan sistem class, objek, metode, dan package. 1. Class. Class adalah cetakan biru atau rancangan untuk membuat objek. Contoh kelas adalah kelas siswa memiliki atribut 1. Nama, 2. Kelas, 3. Umur. Kelas hanya berupa rancangan dan belum memiliki data nyata. Yang kedua ada objek. Objek adalah hasil nyata dari sebuah kelas. Contohnya 1. Siswa bernama Andi, 2. Siswa bernama Budi. Keduanya merupakan objek yang dibuat dari kelas siswa. Yang ketiga ada metode. Metode adalah fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Contohnya 1. Belajar, 2. Mengerjakan tugas, 3. Menampilkan data. Metode digunakan untuk menjalankan proses tertentu dalam program. Yang keempat ada package. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas yang memiliki fungsi sejenis agar lebih terorganisir. Manfaat package 1. Memudahkan pengelolaan program, 2. Menghindari konflik nama kelas, 3. Membuat struktur proyek lebih rapi. B. Macam-macam akses modifier. Akses modifier digunakan untuk mengatur hak akses terhadap data dan metode. 1. Publik, dapat diakses dari mana saja. 2. Privat, hanya dapat diakses di dalam kelas yang sama. 3. Protect, dapat diakses oleh kelas yang sama dan kelas turunannya. Yang keempat, default, dapat diakses oleh kelas dalam package yang sama. Akses modifier berfungsi menjaga keamanan data dan mencegah penggunaan yang tidak sesuai. Karakteristik pemrograman berorientasi objek PBO memiliki 4 karakteristik utama. 1. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membunyikan data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Tujuannya melindungi data, meningkatkan keamanan program. Yang kedua ada pewarisan. Pewarisan memungkinkan sebuah kelas mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Contohnya kelas kendaraan, kelas mobil mewarisi dari kendaraan. Dengan inheritance, kode dapat digunakan kembali sehingga lebih efisien. Yang ketiga ada polymorphism. Polymorphism berarti satu metode dapat memiliki banyak bentuk atau cara kerja. Keuntungannya adalah program lebih fleksibel, mempermudah pengembangan aplikasi. Yang keempat ada abstraction, adalah menyederhanakan objek dengan hanya menampilkan informasi yang penting dan membunyikan detail yang tidak diperlukan. Contohnya saat menggunakan aplikasi, pengguna hanya melihat fitur-fitur utama tanpa mengetahui proses internal program. D. Membuat proyek sederhana.
Dalam membuat proyek sederhana berbasis PBO, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menentukan kebutuhan program. 2. Membuat kelas. 3. Menentukan atribut dan metode. 4. Membuat objek. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menjalankan dan menguji program. Contoh proyek sederhana adalah aplikasi data siswa yang dapat menyimpan nama, kelas, dan nilai siswa, kemudian menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Modul 6 adalah pemrograman berorientasi objek, merupakan metode pemrograman yang menggunakan objek sebagai dasar pembentukan program. Konsep utama PBO meliputi 1. Class, 2. Objek, 3. Metode, 4. Package, 5. Akses modifier, 6. Encapsulation, 7. Inheritance, 8. Polymorphism, dan yang terakhir adalah abstraction. Dengan konsep tersebut, program menjadi lebih terstruktur, aman, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa pemrograman terstruktur memberikan dasar mengenai cara menyusun logika. Pemrograman melalui tipe data, percabangan, dan perulangan. Sementara itu, pemrograman berorientasi objek mengajarkan cara membangun program menggunakan kelas dan objek, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Kedua materi ini sangat melengkapi dan menjadi dasar yang penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern. Mungkin segitu saja presentasi modul 5 dan modul 6 dari saya. Cukup sekian. Bila ada kesalahan dalam saya mengucap kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.